Selamat pagi. Selamat pagi. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kita masih bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan tempat ini. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pada tanggal 31 Desember jam 6 sore kita akan mengadakan ibadah refleksi akhir tahun yang akan diadakan pada hari Selasa, dan juga akan diadakan kebaktian tahun baru pada hari Rabu 1 Januari pukul 9, yaitu ibadah gabungan dengan GKI Agape Kelapa Gading. Jemaat dari Pos Pimas yang ingin bergabung dalam ibadah tersebut bisa berkumpul di gereja ini jam 7 pagi. Untuk warta selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat di warta. Baik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Nah, kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 20 sampai dengan 21. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.
Kita akan kembali meresponnya dengan menaikkan pujian dari KPPK 105. surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon ampun ya Bapa atas segala pelanggaran yang telah kami lakukan, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampunilah ya Bapa, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama berita anugerah dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. 3, 2, 1. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam dari
Kita akan kembali menaikkan sebuah pujian. KPK nomor 29. penyampaian firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Subrata. Mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang kembali kami dapatkan dari Engkau dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama pagi ini. Kami mendapat anugerah untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus.
Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Semua masih semangat hari ini? Betul? Kayaknya udah loyo banget kelihatannya. Ya. Kita hari ini sudah masuk minggu ke-52. Kenapa? Dalam satu tahun itu ada 52 minggu, dan minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Nah, di minggu terakhir di tahun 2024 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang mengambil tema kematian Stefanus, momentum mempertobatkan banyak orang. Siapa di sini yang begitu yakin bahwa nanti akan bisa masuk tahun 2025? Boleh angkat tangan. Saya yakin dengan PD, saya pasti akan masuk tahun 2025. Ada? Kita kan nggak bisa istilahnya itu begitu yakin saya pasti akan masuk tahun 2025. Belum tentu. Ya, belum tentu, meskipun sekarang ini tinggal beberapa hari. Hari ini kan tanggal 29. Berarti 30, 31, 1. 3 hari yang lagi. Ada yang jamin nggak bahwa kita bisa masuk tahun 2025? Nggak ada yang bisa jamin kita. Betul. Ya, nggak ada yang bisa jamin. Jadi hidup setiap kita ini, kita nggak tahu tuntunan Tuhan seperti apa. Apakah kita bisa memasuki tahun 2025? Seandainya kita tidak bisa masuk tahun 2025, karena harus menemui kematian kita. Pada saat kita menemui kematian, apa pengaruhnya buat lingkungan di sekitar kita waktu mereka dengar bahwa kita sudah RIP, rest in peace? Kira-kira orang di sekitar kita meresponnya seperti apa sih waktu dengar berita si A hari ini pulang ke rumah Bapa di surga? Kira-kira respon orang ketika mendengar berita seperti itu seperti apa? Pernah nggak kita merenungkan? Nah, kemungkinan ada dua, ya. Kemungkinan yang pertama, orang-orang akan merasa lega, wow, bebas saya. Kenapa? Karena orang ini semasa hidupnya menjadi orang yang selalu membuat masalah. Dimanapun dia berada membuat kegaduhan di sana. Sehingga orang ketika dia hadir, aduh kayaknya merasa terbelenggu luar biasa. Waktu dengar dia pulang ke rumah Bapa di surga, puji Tuhan, saya bebas. Beberapa minggu yang lalu di Suriah, ikutin berita ya, di Suriah ya, Presiden Al-Asyad itu berhasil digulingkan. Jadi digulingkan oleh para pemberontak dan dia sekarang kabur ke luar negeri, meninggalkan negerinya, meninggalkan negaranya. Nah, pada waktu rakyatnya tahu bahwa dia presidennya sudah digulingkan, mereka mengadakan pesta besar. Yang merasa apa? Karena mereka dibebaskan dari seorang pemimpin yang dianggap diktator pada waktu itu. Itu baru pindah tempat, pindah negara.
kira-kira bisa balik lagi nggak dia? Bisa balik lagi, ya. Tapi kalau orang yang meninggal, nggak bisa. Jadi ketika seseorang itu dalam hidupnya, hidup yang membuat masalah, membuat orang tertekan dan menderita, waktu dia dipanggil pulang, orang merasakan kebebasan luar biasa. Itu yang pertama responnya. Respon yang kedua, orang-orang yang ada di sekitar lingkungannya akan merasakan kehilangan yang luar biasa karena orang yang meninggal ini semasa hidupnya telah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi serasa seperti, aduh kok kayaknya ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Orang yang selama ini bersama-sama dengan kami, menguatkan dan menjadi saluran berkat, dia sekarang udah gak ada lagi. Dari dua kemungkinan ini, kira-kira kita kalau menemui saat kematian itu, yang mana? Satu atau yang kedua? Pernah gak terpikir sih kira-kira? Kenapa? Karena suatu kali kan kita akan menemui saat itu. Makanya di awal tadi saya katakan gak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa kita bisa masuk tahun 2025. Siapa tahu nanti menjelang akhir 2024 kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi tinggal persoalannya ketika kita meninggalkan dunia ini, apa pengaruhnya terhadap lingkungan di mana kita akan tinggalkan itu? Apakah orang-orang merasakan sebuah kesukaan besar? Atau orang-orang akan merasakan kehilangan luar biasa? Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan seorang murid Tuhan yang bernama Stefanus. Stefanus selama beberapa minggu di bulan Desember kita sudah dengar bagaimana cara kehidupan dia. Ya, cara hidupnya, kemudian bagaimana hidupnya itu mendatangkan berkat secara luar biasa, bahkan dia menjadi murid Kristus yang menjadi murid yang begitu luar biasa menyaksikan akan Kristus itu. Tapi sekarang dia sudah menemui namanya kematian. Kematian Stefanus, kematian seperti apa? Minggu kemarin kita juga sudah mendengar kalau kita minggu lalu kan 22 Desember itu merayakan Natal, temanya beda. Tetapi kalau mengikuti tema yang ada di GKI Agape Kelapa Gading, temanya itu bicara tentang Stefanus sebagai martir Tuhan. Dia pada akhirnya hidupnya berakhir dirajam dengan batu. Dan kematian Stefanus ini menjadi momentum yang mempertobatkan banyak orang. Kalau tadi kita membaca di dalam catatan, suaranya gak enak sekali hari ini ya. Iya. Kalau kita membaca seperti berita yang mendahului ibadah hari ini, Kisah Para Rasul pasal 22, ayat yang ke-20 dan 21. Coba kita lihat sama-sama kembali. Kisah Para Rasul pasal 22, ayat 20 dan 21. Ketika Stefanus itu dirajam dengan batu, ada orang yang menyaksikan peristiwa itu. Siapa orang ini? Yaitu Saulus. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu Saulus, ketika dia menyaksikan peristiwa kematian daripada Stefanus. 20 dan 21. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi pada waktu Stefanus itu dirajam dengan batu sampai mati, Saulus itu hadir. Ya, Saulus hadir. Kalau anggapan kita seorang itu dihukum dengan hukuman lemparan batu atau rajaman batu sampai mati, itu berarti orang yang melakukan tindak kejahatan. Ya,
Tetapi persoalannya, apakah Stefanus melakukan tindak kejahatan itu sehingga dia dilempari dengan batu? Nyatanya enggak. Dia mengabarkan tentang Yesus, cerita tentang Yesus, dan orang-orang marah sampai mereka ambil batu dan lempari Stefanus itu dengan batu. Jadi Saulus yang pada waktu menyaksikan peristiwa itu, bagi dia ini peristiwa yang cukup menggetarkan jiwanya. Tetapi karena kebencian dia kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu membuat dia menyetujui apa yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Mereka setuju memang Stefanus harus mati dengan cara demikian. Tetapi peristiwa itu menjadi peristiwa yang menggetarkan jiwanya. Sehingga kalau kita baca di dalam kisah kehidupan Saulus, pada waktu dia telah selesai melihat pembunuhan atas Stefanus, dia dengan semangat menggebu-gebu ingin melanjutkan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus. Dia minta surat kuasa penuh, dikatakan, lalu dia pergi ke Damsyik. Untuk apa dia pergi ke Damsyik? Dia ingin menangkap setiap orang-orang yang mengaku percaya Yesus, lalu menjebloskannya ke dalam penjara. Kalau bisa, dibunuh di orang model-model seperti itu. Tapi di perjalanan, dia ditangkap oleh Tuhan. Ya. Dia ditangkap oleh Tuhan. Lalu dia mengalami pertobatan, dan pada saat itulah kehidupannya itu mengalami perubahan besar. Ya, dari seorang penganiaya jemaat sekarang menjadi seorang yang percaya, bahkan dia menjadi seorang yang begitu giat untuk mengabarkan tentang Yesus itu. Teks yang dibacakan hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai 31 menceritakan tentang seorang tokoh yang namanya Saulus, bagaimana hidupnya mengalami pertobatan itu, dan itu dia tularkan untuk juga orang-orang bisa percaya kepada Kristus dan juga mengalami pertobatan itu. Dimulai dari sebuah peristiwa momentum kematian Stefanus. Nah, sekarang kita akan belajar dari teks tadi, apa sebetulnya menjadi respon orang-orang Kristen, yaitu murid-murid Yesus terhadap Saulus. Kalau misalnya waktu kita lagi mengadakan ibadah di tempat ini, tahu-tahu ada seorang yang benci terhadap kekristenan ikut ibadah. Siapa sekarang ini yang benci kepada orang-orang Kristen ya? Siapa misalnya? Atau gini dah ya, misalnya kan di depan itu ada yang suka parkirin kendaraan. Itu namanya siapa yang kita kenal? Misalnya Yanto. Suatu kali dia ikut ibadah bersama dengan kita di tempat itu. Kira-kira Ibu Apa percaya nggak bahwa dia bertobat? Kita kadang-kadang curiga, betul ya? Apalagi kalau orang itu orang yang sangat benci terhadap kekristenan, tahu-tahu dia datang ikut ibadah, kumpul sama dengan kita. Wah, kita udah mulai cari-cari. Tas saya tadi taruh di mana ya? Dompet saya di mana ya? Jangan-jangan dia masuk ke sini untuk apa? Melakukan tindakan kejahatan. Kita curiga dengan dia. Bisa jadi kita curiga dia hadir bersama-sama dengan kita untuk menjadi mata-mata. Wah, mengerikan. Nah, hal ini juga sama dialami oleh Saulus. Respon orang-orang Kristen, yaitu murid-murid Yesus, ketika mereka lihat ada Saulus hadir di tengah-tengah mereka, seperti apa? Kita lihat di dalam pembacaan di ayat yang ke-26. Jadi Saulus ketika dia sudah bertobat, dikatakan dia kembali ingin bergabung dengan murid-murid yang lain yang ada di Yerusalem. Di ayat 26 dikatakan apa? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Respon murid-murid yang lain itu, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, jadi waktu orang-orang percaya itu kumpul di Yerusalem, Saulus yang sudah bertobat ingin bergabung. Tapi orang-orang mulai lihat, ini kan Saulus yang beberapa waktu yang lalu dia mendapatkan surat kuasa dari imam-imam kepala untuk pergi ke Damsyik.
menangkap dan memenjarakan orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Sekarang dia ada bersama dengan kita di sini. Jangan-jangan dia memata-mata. Jangan-jangan dia akan lihat siapa-siapa saja yang masih mengikuti jalan Tuhan itu. Bisa dia tangkap kita. Orang-orang takut bersama dia. Ya. Menjauhi Saulus. Kalau menjadi orang yang dijauhi, perasaan hati Saulus seperti apa sih? Misalnya Ibu Apo hari ini datang ibadah, orang dia, ada Ibu Apo, udah nggak mau deket dia deh. Biarkan Ibu Apo duduk paling pojok. Perasaannya seperti apa Ibu Apo? Kesel ya. Kita marah. Tuh, kok orang jadi kayak gini dengan saya sih? Salah saya apa sih sebetulnya? Mungkin kita sambil ibadah, Ibu Apo nangis. Kok orang memojokkan saya hari ini ya? Salah saya apa Tuhan? Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Saulus ketika orang-orang menjauhi dia, takut kepada dia. Mungkin dia merasa aku terasing jadi seorang yang percaya Yesus. Mungkin dia juga merasakan kok orang-orang yang ngakunya sebagai murid Yesus yang penuh dengan kasih, kenapa dia mengasingkan aku sendirian? Tapi kita harus ingat, dalam sebuah persekutuan, seberapapun orang benci kepada kita, pasti ada orang yang tetap mengasihi kita, betul? Pasti ada. Nggak mungkin semuanya kompak, musuhin kita semua, nggak ada. Pasti ada orang yang menaruh kasih terhadap kita. Nah demikian juga dengan Saulus. Murid-murid yang lain mencurigai dia, takut menjauhi dia, tetapi ada satu orang dikatakan. Satu orang yang tetap memperhatikan dan mengasihi Saulus. Siapa orang itu? Kita lihat di ayat yang ke-27. Muncullah nama seseorang yang namanya Barnabas. Ayat 27 dikatakan tetapi Barnabas menerima dia. Kenapa Barnabas bisa menerima Saulus? Kan pertanyaan bagi kita. Kan orang lain sudah takut dengan dia, sudah benci bahkan sama Saulus. Tetapi kenapa Barnabas bisa menerima Saulus? Bahkan dikatakan dia menerima Saulus itu sebagai saudara dalam Tuhan, bukan lagi sebagai musuh. Saudara dalam Tuhan. Bahkan bukan hanya dia menerima Saulus, dia melanjutkan itu dengan membawa Saulus kepada para rasul. Dia memperkenalkan Saulus kepada rasul-rasul itu dan mulai menceritakan kepada mereka. Mulai cerita. Kenapa? Karena Barnabas melihat pada diri Saulus, dia mengaku sebagai orang yang bertobat percaya kepada Yesus. Dia tunjukkan pertobatan itu dengan sebuah perubahan besar. Perubahan apa sih sebetulnya yang sudah terjadi pada diri Saulus atas pertobatannya? Kalau kita membaca di ayat yang ke-27 dikatakan Barnabas itu menceritakan tentang pertobatan Saulus itu seperti apa. Dia katakan seperti ini, Saulus itu melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Betul nggak cerita dari Barnabas itu tentang Saulus? Sejalan nggak dengan faktanya? Kita lihat ya, Kisah Para Rasul pasal 9 yang menceritakan hal ini. Kesaksian Saulus sendiri tentang pertobatannya seperti apa? Kisah Para Rasul pasal 9 disebutkan di ayat yang ke-3, 4, dan 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus waktu itu menganiaya siapa sih sebetulnya? Orang-orang Kristen ya? Orang-orang Kristen. Tapi kenapa Yesus tanya kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku?
Kan Saulus bisa ngomong sebetulnya bela diri. Tuhan, aku kan gak pernah menganiaya Tuhan. Yang aku aniaya kan orang-orang yang percaya Yesus. Tapi perkataan Yesus seperti apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau engkau menganiaya orang-orang yang percaya kepadaku, yang mengikut aku, sama saja engkau menganiaya diriku. Wah, ini harus orang-orang yang suka menganiaya orang Kristen harus tahu hal ini. Orang-orang yang menganiaya orang-orang Kristen, orang yang percaya Yesus, dia sama saja berurusan dengan Yesus itu sendiri. Ya, dengan Yesus sendiri. Nah, jadi pertobatan Saulus ini adalah pertobatan yang murni, yang lahir dari dalam hatinya yang terdalam. Bukan pertobatan yang dibuat-buat, pura-pura, enggak. Orang-orang bisa nggak bertobat itu dengan pura-pura untuk mengelabui? Bisa, ya. Kenapa? Karena kalau dia menjadi orang yang bertobat, bisa datang ke gereja, kadang-kadang dia pikir datang ke gereja enak tuh, bisa dapat cuan, ya, dapat berkat banyak. Orang akan, apalagi kalau dia dari orang yang jahat masuk jadi Kristen, dia bersaksi, orang wow hebatnya, lalu kasih amplop buat dia, cuannya gede. Kan orang banyak kadang-kadang seperti itu, bertobat tapi bukan lahir dari hati yang terdalam, hanya untuk kamuflase mengelabui orang supaya orang itu berbelas kasih kepada dia, lalu berbagi berkat buat dia. Banyak orang model seperti ini, banyak dalam praktek hidup, ya. Dan inilah yang seringkali terjadi. Tetapi beda dengan dikatakan pertobatan Saulus. Barnabas tahu persis tentang Saulus ini. Dia betul-betul mengalami pertobatan yang murni, sehingga Barnabas berani cerita. Ini pengalaman hidup Saulus. Dia sudah menerima panggilan Tuhan, dia sudah bertobat, dan sekarang dia pun dikatakan dengan berani telah menyaksikan Kristus itu di Damsyik. Yang semula dia mau pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen, justru ketika dia bertobat di Damsyik itu, dia justru cerita tentang Yesus supaya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Saulus sudah bertobat, tindakan apa yang dilakukan oleh dia setelah itu? Dia sudah diterima di kalangan para murid. Dia sudah diterima di kalangan para rasul. Apa tindakan dia selanjutnya ketika dia sudah diterima? Kita lihat di ayat yang ke-28-nya. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Tindakan Saulus, dia tetap bersekutu dengan orang percaya yang lainnya yang ada di Yerusalem. Bahkan dia menyaksikan Kristus itu kepada banyak orang, sehingga mereka bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Dimulai dengan momen dia menyaksikan kematian Stefanus. Dia hatinya dijamah oleh Tuhan, dia bertobat. Sekarang dia menjadi pribadi yang mengabarkan Injil sehingga bisa menobatkan banyak orang. Ini yang terjadi pada diri Saulus. Dan apa yang dilakukan oleh Saulus di dalam dia mengabarkan akan Kristus itu? Dia begitu gigih, dia begitu giat, bahkan dia memberitakan Injil itu bukan hanya lintas kota, lintas negara, tetapi dia memberitakan Injil lintas benua. Ibu Lingling pernah tahu Paulus itu lintas benua, dari benua apa ke benua mana? Gak tahu ya. Ibu Eni tahu? Gak tahu juga. Tetangganya Ibu apa? Kompak banget nih satu deret. Siapa di sini yang tahu? Oli? Coba deh kita lihat di peta di belakang ya, yang bawa Alkitabnya dalam bentuk buku tapi bukan dalam bentuk handphone. Dalam bentuk handphone nggak ada. Dalam bentuk buku ya. Kalau kita lihat
Di dalam peta itu ada perjalanan Rasul Paulus, perjalanan misinya. Dia sampai menjalankan perjalanan misi itu melakukannya 3 kali. Kemana dia perginya? Yang pada akhirnya itu dia lintas benua. Dari benua Asia ke benua Eropa. Siapa di sini pernah pergi ke benua Eropa? Pernah? Ibu Ako katanya pernah ke Eropa ya? Belum ya? Ibu Sucan udah pernah ke Eropa? Pernah ya? Kemana itu Ibu Sucan? Ke apa? Ke Belanda? Enggak. Ada juga. Oh, ke Belanda ada ya. Jadi kalau zaman sekarang kita dari Indonesia kan benua Asia ke benua Eropa, misalnya ke Belanda, ke Prancis seperti atau ke Inggris. Makan waktu berapa lama? Paling hanya berapa hari doang ya. Kenapa begitu cepat? Naik pesawat, betul. Naik pesawat itu dalam hitungan berapa jam, mungkin puluhan jam lah, kita udah bisa sampai antar benua. Itu gampang dengan sekarang. Kita bayangkan di zaman Saulus, pesawat terbang udah ada belum? Benar, belum ada kan? Mobil sudah ada belum? Belum ada. Yang paling keren itu apa? Onta. Selain itu kapal laut. Ya, kapal laut. Saya pernah tanya kepada beberapa orang yang asalnya dari NTT. Mereka sudah datang dari NTT, dari Kupang, menuju ke Jakarta, ke Tanjung Priok. Makan waktunya berapa lama naik kapal? Dia bilang bisa 5 hari itu. Jauh nggak sih dari Kupang ke Tanjung Priok? Lihat di peta, kalau kita lihat di peta deh. Nggak terlalu jauh ya kalau lihat di peta ya. Itu makan waktunya 5 hari itu. Saya nggak kebayang tuh 5 hari di kapal itu seperti apa babak belurnya. Dulu saya pernah sekali naik kapal laut nyebrang dari Tanjung Priok ke Pontianak. Itu waktunya hampir 23 jam di kapal. Itu mabuk kapalnya luar biasa, nggak bisa bangun tuh. Ya, perjalanannya 23 jam baru sampai di Pontianak naik kapal laut. Itu mabuk kapal luar biasa. Nah sekarang saya coba bayangkan Paulus yang memberitakan Injil sampai lintas benua, itu berapa susah payahnya dia. Ya, dia susah payah, bisa juga berbulan-bulan dia baru sampai di tujuan itu. Dan bukan hanya lintas laut, lintas darat pun dia tempuh. Mungkin dengan onta dia jalan, mungkin dengan berjalan kaki, dengan keledai dan lain-lain. Dan kita harus ingat bahwa ketika dia melakukan pelayanan misi itu, mengabarkan Injil Kristus, itu kan membutuhkan biaya. Biayanya dari mana? Dari hasil kerja dia sendiri. Dia tukang kemah, bikin tenda. Dari hasil tenda yang dia jual, kemah yang dia jual, dia bisa mendapatkan income, penghasilan. Dia pakai itu untuk membiayai pelayanan misinya. Wow, luar biasa. Kalau zaman sekarang kan enak ya. Para penginjil diutus pergi ke pelosok-pelosok, udah ditanggung segala sesuatu. Dia tinggal jalani. Kalau zamannya Saulus itu nggak seperti itu. Dia harus berjuang sendiri untuk bisa memenuhi biaya buat menunjang pelayanan dia. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa Saulus begitu gigih untuk mengabarkan Injil itu supaya banyak orang yang bisa bertobat? Karena dia ingat sebuah perintah yang Yesus telah ungkapkan di dalam firman. Berita anugerah hari ini coba kita perhatikan kembali di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya? Kisah dari Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita lihat di ayat yang ke-18-nya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah berikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Hebat ya. Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kepada dirinya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan sebagai sosok pribadi yang penuh dengan kuasa itu, Yesus memberikan perintah. Perintahnya seperti apa? Ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Saulus tahu betul siapa pribadi Yesus yang dia akan kabarkan ini. Yesus yang telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus inilah yang mengutus setiap orang yang percaya untuk menjadi pekabar-pekabar Injil Kristus. Dan janji Kristus adalah dia akan menyertai senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Saulus sudah mengalami pertobatan itu. Dia begitu giat untuk menobatkan orang-orang lain untuk percaya. Dan dia lakukan. Ada risiko nggak sih? Risikonya kembali kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-29. Apa dituliskan dalam Kisah Para Rasul ini? Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Orang-orang tidak menyukai Saulus. Mereka berusaha untuk membunuh dan menyingkirkan Saulus itu. Jadi pelayanan yang dilakukan oleh Saulus untuk menobatkan orang supaya percaya kepada Kristus, pelayanan gak mudah, tapi penuh dengan risiko, bahkan taruhannya adalah nyawanya sendiri. Tapi kenapa dia rela lakukan itu semua? Karena dia tahu siapa pribadi Yesus yang memberikan perintah ini. Dan kisah ini ditutup dengan sebuah ayat di ayat yang ke-31. Kita lihat orang-orang yang telah mengalami pertobatan atas pemberitaan Injil itu, apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Kita lihat di ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Hebat ya? Di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Kira-kira luas nggak sih wilayahnya? Yudea, Galilea, Samaria. Luas sekali. Banyak nggak kira-kira kelompok jemaat ini? Orangnya banyak ya? Banyak. Tapi disebutkan mereka hidup dalam keadaan damai. Berarti kalau hidup dalam keadaan damai, kesatuan persekutuan satu dengan yang lain itu persekutuan yang begitu indah dan mesra. Enggak saling gontok-gontokan. Bagi kita ini mengagumkan ya. Kita yang kecil aja di sini, ada nggak gontok-gontokan? Jemaat kita di GKI AKP Pos Wilayah Melati Mas yang baru kita rayakan ulang tahunnya yang ke-23 tahun, termasuk jemaat yang besar atau kecil atau sangat kecil? Sedangnya besar, kecil atau sangat kecil sebetulnya? Sebetulnya orang menilai kita ini jemaat yang sangat kecil. Bukan kecil lagi, sangat kecil. Yang jumlahnya hanya beberapa orang. Yang kalau kita lihat di dalam kehadiran setiap minggu yang paling sekitar 50-an. Itu kalau hadir semua. Tapi kadang kalau nggak hadir 30-an. Untuk jumlah yang seperti itu saja, kita bisa nggak hidup dalam damai?
Satu dengan yang lain saling merangkul, saling mengasihi. Bisa seperti itu? Atau kita saling gontok-gontokan? Harus bisa. Harusnya bisa. Ya. Nah, pertanyaannya supaya bisa di mana? Tuh kan? Kita belajar dalam kehidupan jemaat yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Mereka dalam jumlah besar tersebar di berbagai daerah. Di Yudea, Galilea, Samaria. Dan kita jangan lupa bahwa ketika disinggung nama Samaria, itu adalah orang-orang yang sudah kawin campur antara orang Yahudi dengan orang-orang kafir, orang bukan Yahudi. Tetapi kenapa mereka bisa hidup dalam damai? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, di catatan Alkitab disebutkan kenapa mereka bisa hidup dalam damai. Karena jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan dibangunnya. Dan menghidupi hidup yang takut akan Tuhan. Wow, luar biasa ya. Kalau kita hidup takut dengan manusia, itu relatif tuh. Misalnya, jemaat ini paling takut sama Ibu Aili misalnya. Ya. Jadi selama Ibu Aili ada di sini, orang tunduk, ya Bu. Waktu Ibu Aili nggak ada. Wow. Jadi kacau misalnya gitu ya. Karena kali ini takuti. Itu bahaya kalau kita takuti kepada sosok manusia. Bahaya. Karena orang ini, manusia ini gak selalu bersama-sama dengan kita. Tapi kalau jemaat itu takut akan Tuhan, maka setiap saat dia akan tahu ada Tuhan. Dan dia gak akan melakukan hal-hal yang bisa merusak persekutuan itu sendiri. Nah, jadi pertanyaan, kita di sini sudah belum jemaatnya hidup takut akan Tuhan? Kira-kira sudah belum ya? Saya yang melayani di GKI Agape sudah 23 tahunan. Saya perhatikan jemaatnya kayaknya sekarang makin hari makin berani dengan Tuhan. Makin berani. Coba ketika kita misalnya hadir di rumah Tuhan di gereja, kita kan harusnya ketika kita hadir itu bisa saling merangkul ya. Bukan kita saling, sikut sana, sikut sini. Enggak, orang yang takut akan Tuhan tidak model seperti itu. Karena dia tahu ada Tuhan di dalam gereja ini. Ya, ada Tuhan. Jadi dia nggak akan menonjolkan aku yang paling hebat, enggak. Nah, kita boleh belajar. Ketika jemaat itu hidup dalam takut akan Tuhan, apa akan terjadi dengan jemaat itu? Di catatan Kisah Para Rasul pasal 9 ini ayat 31 kalimat terakhir dikatakan apa di sana? Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Yang menambahkan jemaat itu adalah Tuhan. Kita ini jadi alat sebetulnya. Ya, kita jadi alat. Yang menambahkan itu adalah Tuhan. Ketika jemaat itu hidup dalam damai, Tuhan yang berkarya menambahkan. Kalau misalnya dibalik, kalau nggak nambah-nambah nih, apa yang terjadi kira-kira di dalamnya? Jangan-jangan kita nggak hidup takut akan Tuhan lagi. Saya pernah mendengar sebuah pernyataan yang diceritakan oleh seorang pakar ya. Kalau misalnya kita punya halaman rumah yang luas, bagaimana caranya supaya rumah itu, halaman rumah kita yang luas itu bisa didatangi oleh kupu-kupu yang indah? Gimana caranya? Ibu Lingling. Kalau Ibu Lingling punya rumah nih, halamannya luas, supaya bisa didatangi oleh kupu-kupu yang indah, sehingga ketika kita lihat, wow, indah sekali kupu-kupu yang datang di taman saya. Gimana caranya? Tanam-tanaman. Betul. Tanam bunga, ciptakan keindahan itu, maka akan datang. Nggak perlu kita cari-cari kan, bagi-bagi, ayo kupu-kupu masuk sini loh. Kalau nggak ada keindahan, bunga-bunga nggak akan datang. Dia ngapain? Kabur ya. Kalau kita bakar sampah sebentar, potong-potong
motong ini dan itu, nggak akan datang tuh. Tapi kita boleh belajar, kita ciptakanlah seperti sebuah taman. Taman di mana di dalamnya tumbuh bunga-bunga yang harum, yang indah dan menarik. Sehingga itu akan datang kupu-kupu untuk menikmati keindahan itu. Nah, jadi ini kiranya menjadi pembelajaran bagi kita. Kita rindu ya. Gereja sudah ulang tahun ke-23 tahun. Itu bukan usia masih muda, udah dewasa. Kita mau dalam gereja ini adanya damai, hidup dalam damai. Ada keindahan di dalamnya. Dengan cara apa? Setiap kita hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ya, setiap kita nggak terkecuali seorang pun. Mulai dari yang kecil, yang dewasa, bahkan yang sudah lansia. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu indah persekutuan kita satu dengan yang lain. Kalau kita udah nggak ada lagi hidup takut akan Tuhan, rusaklah segala sesuatu. Ya, jadi biarlah hari ini sebelum kita akan meninggalkan tahun 2024, kita akan melangkah tahun 2025. Mari kita bersama-sama melihat kepada diri kita sendiri seperti kematian Stefanus bisa menjadi momentum menobatkan banyak orang. Bagaimana dengan kita? Apakah keberadaan diri kita juga menjadi momentum untuk orang-orang bisa mengenal dan percaya kepada Kristus? Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu untuk menundukkan diri sesaat dan kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kami di minggu terakhir di tahun 2024 ini. Kami bersyukur firman-Mu yang ingatkan melalui kematian Stefanus itu menjadi momentum menobatkan banyak orang. Kami tidak harus menunggu waktu kematian kami, baru kami bisa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup itu sendiri, kami mau hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hidup kami, hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk segala apapun yang sedang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Engkau kiranya memberikan kami jalan keluar sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan itu. Yang sakit, lemah tubuh, yang berbeban berat karena masalah kesulitan ekonomi, karena masalah-masalah dalam hidup berkeluarga, biarlah Engkau yang tolong kami. Biarlah Engkau juga memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami itu. Kami juga mau mendoakan buat hidup kami bergereja. Kami bersyukur kami sudah merayakan ulang tahun yang ke-23 di minggu yang lalu. Dan biarlah Engkau akan pimpin dalam relasi kami berjemaat. Biarlah setiap pribadi-pribadi kami yang ada di dalam gereja ini hidup takut akan Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaat, sehingga boleh terbina sebuah relasi yang baik, dan melalui relasi yang baik yang dipenuhi dengan damai itu sendiri, maka Tuhan akan berkarya menambahkan jiwa-jiwa bagi jemaat Beriseman ini. Bapak, kami juga mendoakan buat rencana ke depan kami, khususnya ibadah yang akan kami adakan di akhir tahun, bahkan di tahun yang baru. Tuhan pimpin sehingga semua ibadah yang kami akan jalankan dan kami ikuti itu membuat kami semakin siap melangkah masuk di tahun yang baru. Berkati untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dengan segala dinamika yang terjadi di dalamnya,
persoalan dan konflik-konflik yang masih begitu banyak terjadi. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kepekaan kepada pemimpin bangsa kami untuk bertindak dengan benar, untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga boleh didapatkan solusi yang terbaik, sehingga negara ini kembali boleh dibangunkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga dengar doa-doa pribadi kami yang kami ungkapkan dari dalam hati kami masing-masing. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakan siapaan ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Nats kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita akan naikkan kembali pujian dari KPPK 344. Serahkan yang terbaik pada
terima kasih Bapak, Engkau telah pimpin ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai dengan akhir. Berkati Pendeta Suto yang telah menyampaikan firman, dan pada hari ini kami memberikan sebagian pemberian daripadamu. Berkati ya Bapak untuk tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah apa yang diterima bisa dimanfaatkan oleh gerejamu di tempat ini, dan semua juga untuk berguna untuk memperluas kerajaan tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pengutusan, dan untuk pengutusan berkat nanti akan disampaikan oleh Pendeta Sutopo. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.